Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Nah, kira-kira hari ini siapa ya yang nggak masuk? Oke, Fania tidak masuk. Kenapa Fania tidak masuk? Why? Oh, sakit. Sakit apa? Diare? Selain Fania, adakah yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak nih? Penyebab penyakit diare itu apa? Virus? Wah, kurang tepat ya. Coba lagi. Yang deket sama virus. Yang biasanya bilangnya saudaranya virus itu loh. Nah, betul Bella. Jadi, penyebab dari penyakit diare itu adalah bakteri. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi pembagian 6 sistem klasifikasi dari makhluk hidup. Oke, dari sini apakah ada yang bisa menyebutkan kira-kira bakteri itu apa? Belum ada? Oke, yuk nanti kita belajar bersama-sama ya. Tapi tunggu dulu sebentar. Kira-kira ada yang ingin gak pelajaran kemarin apa? Oh iya, betul Fani. Jadi pelajaran yang kemarin itu adalah pembagian kingdom atau klasifikasi makhluk hidup juga. Tapi yang ini agak beda nih. Kita akan mempelajari tentang makhluk yang gak bisa kalian lihat. Bukan makhluk gaib loh ya. Jadi di sini kita nanti akan mempelajari tentang bakteri. Nah, yang pertama coba Ibu tanya dulu. Di sini kira-kira fotonya siapa? Foto orang tua yang ada di sini? Ya, apakah kakeknya Romi? Bukan ya. Jadi, beliau ini ada yang tahu? Masa gak ada yang tahu? Ilmuwan. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu buat Adi. Nah, betul. Di sini ada ilmuwan. Beliau ini adalah peneliti. Namanya adalah Carl Woese. Jadi, beliau ini adalah peneliti dari University of Illinois yang menemukan kelompok unik makhluk hidup. Kira-kira yang udah Ibu singgung tadi, kelompok unik makhluk hidupnya apa? Anak-anak? Bakteri. Iya, benar. Jadi kok bisa dinamakan unik ya? Kenapa ya? Kira-kira ada yang tahu? Karena nggak kelihatan? Bisa jadi, boleh. Oke, nah di sini ada gambar. Gambarnya lucu banget ya anak-anak. Jadi di sini gambarnya kayak makhluk itu, tapi makhluk apa ya? Ada ekornya, ada bulu-bulunya, kayak gini. Malah mirip rambutan ya anak-anak. Tapi bukan. Nah, di sini ada bakteri. Jadi bakteri itu bukan hanya satu seperti yang diketahui sama anak-anak sebelumnya ya. Jadi bakteri itu masih digolongkan lagi. Kira-kira yang pertama ada bakteri apa? Belum tahu? Oke, yuk belajar bersama. Yang pertama ada Archaebacteria. Jadi, apa sih yang bikin spesial dari Archaebacteria ini? Jadi, Archaebacteria ini itu kelompok prokariota dengan kingdom Monera. Prokariota, ada yang tahu prokariota artinya apa? Eukariota sama prokariota bedanya apa yuk? Oke, kalau prokariota tidak memiliki membran inti sel, betul. Tepuk tangan dulu dong buat Farid. Nah, good. Kalau eukariota berarti kebalikannya, memiliki membran inti sel. Betul. Nah, dari kingdom Monera ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya, anak-anak.
Nah, memiliki kemampuan unik, yakni dapat menempati lingkungan yang ekstrim, yang tidak bisa ditinggali makhluk hidup lain. Jadi, nanti bakteri Archaebacteria ini bisa hidup di tempat-tempat yang seharusnya makhluk itu nggak bisa hidup. Contohnya kayak apa nih? Di api. Iya, boleh di api, di suhu-suhu yang panas, kayak gitu ya. Yang pertama, ini ada yang tahu ini bakterinya namanya golongan apa? Ya masih masuk Archaebacteria, tapi masuk apa nih? Methanobacterium. Belum tahu ya sebelumnya. Oke, jadi pertama kalau anak-anak lihat di kata metano, itu ada pikiran apa sih yang kalian pikirin? Bahan kimia. Bagus, boleh. Jadi Methanobacterium. Ini ada metananya gitu ya. Jadi dia itu hidupnya di rawa sebagai pengurai. Jadi banyak makhluk hidup yang tidak semua makhluk hidup ya bisa hidup di rawa kayak gitu. Apalagi rawanya yang mengandung kandungan metana yang tinggi. Tapi bakteri Archaebacteria ini bisa hidup di lingkungan yang memiliki metana yang tinggi. Nah, yang kedua, bentuknya bulat-bulat kayak gini, kayak sosis ya. Ini namanya bakteri apa? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke, jadi namanya Halobacterium. Nah, di sini kira-kira bisa ditebak nggak? Kalau Methanobacterium tadi bisa ditebak kan tinggalnya itu di lingkungan yang mengandung banyak metana. Nah, kalau Halobacterium ini bisa tinggal di lingkungan yang memiliki kadar garam tinggi. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak di mana kita itu bisa menemukan lingkungan dengan kadar garam yang tinggi? Garam terbuat dari apa? Dari air laut. Betul, Farid, betul. Jadi, Halobacterium ini bisa tinggal di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, contohnya yang ada di laut tadi. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, Ibu lanjutkan. Kita next ke bakteri yang selanjutnya. Ini gambarnya kurang jelas. Ini memang gambarnya seperti ini ya, anak-anak. Jadi, yang selanjutnya ini ada bakteri Sulfolobus atau dan juga Thermoplasma. Jadi sulfolobus, kalau ada kata sulfo, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian, ayo? Oke, meta, jadi sulfat. Kalau sulfat kira-kira apa? Asam atau basa? Asam, bagus, betul. Tepuk tangan teman-teman ya. Bagus. Kalau termo, oke, meta lagi. Termo, suhunya kira-kira panas atau dingin? Panas, bagus. Jadi sulfolobus ini adalah bakteri yang bisa tinggal di lingkungan yang memiliki kadar asam yang tinggi. Terus kalau termoplasma berarti panasnya yang tinggi. Nah, kira-kira kalau misalkan ibu kita itu merebus air yang mendidih, kira-kira kan 100 derajat, kira-kira bakterinya masih bisa hidup nggak? Kalau untuk suhu 100 derajat, ini kira-kira sudah mati ya. Jadi bisa hidup di antara suhu 40-70 derajat atau 80 derajat. Nah, kira-kira manusia bisa hidup nggak di suhu seperti itu? Bisa? Apa bisa? Di atasnya 40 derajat ya. Mungkin 40 derajat sudah pas. Jadi bakteri ini tergolong bakteri yang benar-benar kuat. Jadi jangan dibiasakan buat makan makanan yang mentah. Karena nanti bisa jadi mengandung banyak bakteri. Nah, kalau ini sulfolobus memiliki kadar asam yang tinggi. Kira-kira tahu nggak anak-anak di mana kita bisa menemukan kadar asam yang tinggi? Apa? Di masakan? Wah, bukan ya. Kira-kira di situ ada jangan asam, tapi bukan termasuk kadar asam yang tinggi.
kira-kira ini ada di gunung-gunung vulkanik kayak gitu, di panas yang tinggi, itu juga tergolong di vulkanik itu. Oke, dari sini apakah dia ditanyakan? Belum? Oke, paham semuanya ya? Kalau gitu ibu lanjut dulu. Ini bakteri yang ini. Nah, kira-kira bakterinya lucu nggak nih? Ada bulu-bulunya lebih halus. Terus warnanya hijau. Warnanya hijau di sini tergantung sama gambarnya juga ya. Jadi ada bakteri gram positif dan negatif. Nanti kita akan pelajari. Nah, selanjutnya ini ada saudaranya dari Archaebacteria. Tapi saudaranya ini tidak begitu kuat seperti kuatnya Archaebacteria. Nah, ini namanya adalah Eubacteria. Eubacteria adalah organisme uniseluler. Uniseluler, kira-kira uni itu bersel berapa? Bagus, masih ingat pelajaran yang kemarin ya? Bersel 1. Kalau multi, dari katanya bisa dilihat multiseluler berarti memiliki sel yang banyak. Kalau uniseluler, selnya 1. Nah, Eubacteria ini termasuk organisme yang uniseluler atau bersel 1 dan tidak memiliki membran inti. Masih ingat nggak? Tadi tidak memiliki membran inti namanya apa? Eukariotik atau prokariotik? Betul, prokariotik atau prokariota sama aja ya. Nah, umumnya tidak berklorofil. Klorofil itu zat hijau, betul, namanya hijau. Nah, kalau Eubacteria ini nggak ada klorofil di dinding selnya. Nah, awalnya itu jadi karena tadi ditemukan oleh ilmuwan, namanya siapa? Pak Karol tadi. Nah, menemukan ada organisme yang kayaknya unik. Nah, yang ditemukan itu sebenarnya adalah Archaebacteria. Jadi anak-anak, awalnya itu Archaebacteria dan Eubacteria itu jadi satu. Jadi satu ya. Jadi bakteri aja gitu. Tapi karena mereka itu sebenarnya memiliki perbedaan yang tinggi banget. Jadi karena Archaebacteria bisa hidup di tempat-tempat yang ekstrim, sehingga mereka itu tempat hidupnya nggak sama Eubacteria gitu. Jadinya bisa digolongkan jadi kingdom tersendiri. Itu menurut pembagian 6 kingdom. Tuh. Nah, yang pertama Archaebacteria tadi, yang kedua adalah Eubacteria. Tapi Eubacteria itu biasanya disebut bakteri. Jadi seperti yang sudah biasa kita sebutkan ya. Jadi bakteri seperti yang tadi siapa yang sakit? Vania. Ya, seperti Vania tadi yang kena diare. Jadi di situ ada bakteri apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Bakteri yang menyebabkan diare. Bakteri E. coli, bagus. Jadi bakteri E. coli itu kan membantu untuk proses pembusukan yang ada di usus besar. Tapi kalau segala sesuatu yang terlalu banyak atau berlebihan kan tidak baik. Jadi ketika bakteri E. coli tidak sesuai sama kadarnya, maka terjadilah diare tersebut. Kira-kira ada bakteri lain nggak yang bisa menyebabkan diare? Ada dong. Coba nanti dicari tahu sendiri ya. Nah, mungkin itu saja. Kira-kira anak-anak apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada? Oke, jadi hari ini kita membentuk kelompok ya. Karena di kelas ini ada 24 anak, jadi ibu bentuk kelompok 4 anak. Silakan langsung berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Jangan berebut ya. Silakan berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Nah, ini ada LKPD. Silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah Ibu ajarkan tadi. Atau jika banyak yang nggak ada, kalian bisa cari di literatur. Bisa di buku modul ajar kalian dan juga bisa dari internet. Ini ya.
Oke, silakan berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Ayo segera. Nanti waktunya keburu habis loh. Oke, sudah? Oke, bisa dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja ya. Harap semua kelompok bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Semuanya harus dibagi rata ya. Jadi jangan ada yang nggak mengerjakan. Jangan ada yang rame sendiri. Ayo, itu Dona di belakang ngapain? Ayo, jangan rame ya. Oke, waktunya sudah habis. Untuk mengerjakan. Dikumpulkan seadanya ya. Dikumpulkan dulu. Jadi yang kelompoknya harus sudah ngerjakan semuanya ya, bukan hanya bagiannya aja. Oke, sekarang Ibu tunjuk untuk maju. Buat kelompok, enaknya mau maju sendiri dulu atau langsung ditunjuk? Langsung ditunjuk. Oke, kelompok 3 maju. Oke, bagus. Presentasinya dari kelompok 3 bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Nah, dari teman-teman apakah sudah cocok jawabannya dengan kelompok 3? Cocok semuanya? Alhamdulillah. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Jadi sudah paham semua ya? Oke, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran hari ini, pagi hari ini? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Kok nggak ada yang mau? Coba Faris. Kok malu? Nih, Ibu kasih hadiah. Bagi yang mau maju, Ibu kasih hadiah dan juga tambahan nilai. Nah, kira-kira siapa yang mau maju? Oke, jadi rebutan kan? Oke, Maria silakan. Bagus, tepuk tangan semuanya. Kesimpulannya sudah mencangkup semua yang sudah Ibu ajarkan di pagi hari ini. Kira-kira tapi teman-teman apakah ada yang berbeda pendapat dengan Maria? Ataukah ada yang mau melengkapi jawaban Maria? Sudah, jawabannya sudah lengkap? Oke, alhamdulillah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah jadi kita kan sudah mempelajari tentang pembagian dari klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi ini diberikan agar lebih mudah untuk menggolongkan ini makhluk hidupnya jenis apa gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian belajar ketika punya buku yang banyak gitu kan kalian lebih enak kalau misalkan belajar, oh ternyata ini buku IPA, digolongkan sama buku IPA. Nah kalau murat-marit kan kalian juga yang bingung, buku IPA, sampingnya buku IPS, kenapa nggak jadi satu aja gitu kan. Nah itu fungsinya dari klasifikasi ya. Jadi klasifikasi ini ada 6, sebenarnya ada banyak, ada 4, ada 5, ada 6. Nah menurut Carl Woese tadi, yang kakek yang tadi kalian lihat di awal, itu ada 6. Karena beliau itu menemukan satu makhluk hidup yang berbeda. Karena makhluk hidup ini benar-benar bisa hidup di tempat yang ekstrim. Banyak makhluk hidup lain yang nggak bisa hidup di situ. Namanya adalah Archaebacteria. Yang kedua, ini saudaranya dari Archaebacteria. Kalau dari ilmuwan-ilmuwan yang lain sering mendefinisikan sebagai satu kingdom dengan bakteri. Jadi digolongkan jadi satu bakteri. Tapi menurut Carl Woese ini memiliki pendapat yang berbeda, yang mana ternyata Archaebacteria dan Eubacteria, yang mana biasa disebut bakteri, ini memiliki perbedaan. Jadi ada 2. Dan minggu depan kita akan mempelajari tentang kurang berapa tadi? Tadi kan ada 6. Ini kita udah pelajari 2 kingdom, berarti kurang 4. Betul. Jadi ada 4 kingdom yang akan kita pelajari minggu depan. Kira-kira dari sini apakah ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Gak ada yang ditanyakan? Baik, untuk mengasah pemahaman kalian, untuk menambah pemahaman lagi, Ibu kasih tugas ya. Jadi untuk kelompok-kelompok yang tadi masih tetap ya anggota kelompoknya.
Silahkan kalian bikin poster tentang tempat tinggal atau macam-macam bakteri yang hidup di tempat-tempat yang ekstrim tadi. Jadi Archaebacteria. Kalau mau ambil Eubacteria, boleh? Oke, pertanyaan bagus. Boleh ya? Jadi, silahkan bikin poster sebagus-bagusnya tentang itu. Dikumpulkan minggu depan. Ukurannya kecil aja. Ukuran B5 aja, gitu ya. Tapi kertasnya yang tebal nanti kita tempel di kelas. Bagi yang paling bagus nanti kita tempel di kelas. Oke? Dari sini ada yang ditanyakan? Dikumpulkannya? Ya, minggu depan. Offline ya, dikumpulkan offline minggu depan. Oke, kalau enggak, baik, kita udah sampai nih di akhir pembelajaran. Alhamdulillah menyenangkan ya. Ibu juga minta maaf kalau misalkan di pembelajaran hari ini dan sebelum-sebelumnya Ibu melakukan banyak kesalahan yang bisa menyakiti hati kalian, dan juga terima kasih banyak udah antusias buat ngikutin pembelajaran hari ini dengan baik. Dan tadi juga alhamdulillah aktif ya, meskipun harus diiming-iming hadiah dulu. Minggu depan lebih aktif lagi ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya, dan jangan lupa untuk belajar, makan dan minum, serta tidur yang teratur. Dijaga kesehatannya. Kalau nanti misalkan ada waktu, bisa dijenguk ya Fanianya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.